Tiba-tiba kita dapat pemberitahuan dari Pak Kecik bahwa ayah kita sudah ditangkap oleh ketua pemuda karena masuk ke rumah seorang janda. Nya berdekim bahagia, dekah ayah ke rob. Padahal kalau kita fasilitasi baik-baik, beliau punya pasangan hidup, mungkin bukan lagi tentang hasrat seksual, karena dalam usia lanjut yang lebih penting adalah ada teman untuk berdiskusi. Beliau tidak merasa seorang diri dan kesepian di rumah. Dan yang paling penting, sahabat Perkusi Aceh, 10% dari hasil penjualan kaos dakwah ini akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu di luar sana. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبات للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في القرآن العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib dan salat isya yang dimuliakan Allah, alhamdulillah dapat berhadir di pertemuan malam ini walaupun tadi sore dalam guyuran hujan yang lebat tidak mengurangi semangat kita untuk datang ke masjid menunaikan salat secara berjamaah, walaupun di dalam syariat dipandang sebagai salah satu uzur ataupun halangan ketika kita akan menghadiri salat berjamaah. Dan hujan juga dijadikan sebagai salah satu sebab untuk terlaksananya rukhsatus syariah dalam bentuk salat fardu yang ditunaikan secara jamak takdim. Ini praktek syariat yang hampir luput dari pelaksanaan hanya karena sebuah pertanyaan dari kita, kalau ke kantor saja dan untuk pekerjaan yang lain tidak terhalangi karena turun hujan, lalu kenapa untuk salat kita harus gabungkan dua waktu hanya karena alasan hujan? Jadi pendekatan-pendekatan syariat dengan logika-logika tersebut akan menjurus kepada pemahaman yang sesat. Dulu kita sudah buat sebuah perbandingan. Ada orang bertanya, kenapa kalau datang ke kantor, ke sekolah untuk bekerja dan belajar tepat waktu? Masuk kantor jam 8, masuk sekolah jam 8, tetap kita berusaha sampai pada jam 8 tersebut. Tapi kenapa ketika salat isya kita dipanggil oleh Allah untuk salat pada jam 8 malam, ada yang menunda ke jam 9, jam 10 dan seterusnya? Apakah kita lebih patuh kepada makhluk ataukah lebih patuh kepada Allah? Ini terkesan sangat-sangat tendensius. Itu sebuah perbandingan yang tidak memberikan pencerahan. Alasan yang pertama, perbandingan itu tidak seimbang, tidak sebanding, karena tidak menjelaskan adanya uzur dan tidak adanya uzur. Alasan yang kedua, perbandingan itu juga tidak sama ukurannya karena ketika Allah perintahkan kita salat isya ketika Allah Ta'ala perintahkan kita menunaikan salat,
Allah berikan batas waktu awal dan akhir. Misalnya salat Isya nanti dimulai dari jam 20 malam ini sampai dengan jam 5.40 besok subuh. Dari jam 8 sampai ke jam 5.30 lah kita ambil waktunya. Ternyata rata-rata umat Islam menunaikan sholat itu jam 8, jam 9, jam 10, paling telat jam 12. Sangat sedikit umat Islam yang sholat Isya di atas jam 12 malam. Harusnya kalau dibuat perbandingan perintah pimpinan, komandan dan lain sebagainya harus dalam ukuran yang sama. Coba buat perbandingan. Kalaulah kantor itu oleh pimpinannya memberikan instruksi bahwa besok pegawai yang masuk kantor absen dibuka dari jam 8 sampai jam 9 pagi. Itu kira-kira kita datang di jam 8 atau jam 9? Jam 9 kita datang. Itu menunjukkan bahwa kita sangat patuh kepada Allah dibandingkan kepada manusia. Hanya kenapa selama ini terkesan patuh masuk kantor? Karena tidak disebutkan batas awal masuk dengan batas akhir masuk. Sedangkan kepada Allah diberikan batas waktu awal jam 8, paling telat jam 5.30. Hampir tidak ada yang mengerjakan lewat dari setengah waktu. Hanya selama ini dibanding-bandingkan yang perbandingannya itu sangat menyesatkan. Kenapa masuk kantor nggak pernah telat? Kenapa sholat selalu telat? Pemahaman tentang telat sholat ini pun tidak ideal. Telat itu apabila dilaksanakan di luar waktu. Kalau masih di dalam waktu, tidak ada yang telat. Maka itu pula yang dulu saya selalu gugat. Kita buat acara kenduri, kita undang kawan, handetolan dan kerabat untuk datang menghadiri. Di undangan ditulis acara dari jam 11 sampai dengan selesai. Lalu atas dasar apa pertimbangannya? Orang yang datang pada jam 2, jam 3 kita sambut dengan pertanyaan, "Pakon telat hat?" Acara belum selesai. Acara dari jam 11 sampai dengan selesai. Artinya selama tamu belum habis datang, selama hidangan belum ditutup, undangan itu belum selesai. Tapi baru jam 2 kita datang, jam setengah 3, jam 3 disambut dengan pertanyaan yang menggugat, "Pakon telat hat?" Itu dari sisi rumusannya dulu. Kemudian dari sisi etika, sangat tidak layak menggugat orang yang sudah bersedia untuk datang di jam berapapun. Harusnya tamu yang datang tetap disambut dengan hangat, dengan keakraban, bukan dengan pertanyaan yang menggugat. Jadi kalau pertanyaannya "Pakon telat hat?" maka jawaban yang paling sesuai adalah "Mapu kujak wa mah?" Karena kata telat hat. Itu sungguh sangat tidak ideal, sungguh sangat tidak manusiawi bahasa kasariah. Kenapa? Orang sudah bersusah payah dan bukan terlalu menyenangkan baginya untuk datang. Kalau sebatas hanya untuk makan-makan, dia sudah kenyang. Kenapa datang? Karena menghargai undangan yang sudah diberi. Walaupun telat, dia berusaha untuk datang dengan semua perasaan bersalah tersebut. Kata tiba-tiba rasa bersalah yang dia sembunyikan dalam hati dipertontonkan oleh tuan rumah yang menanti. Pakan telat. Maka mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam rombongan orang-orang yang menggugat tamu yang datang atau orang yang berusaha datang ke acara orang lain. Pakon telat. Ini contoh perbandingan yang menyesatkan. Demikian pula ketika kita buat contoh kasus hujan, di dalam syariat diizinkan rukhsah untuk mengerjakan jamak takdim maghrib dan isya, zuhur dan asar karena alasan hujan. Banyak para pendakwah sekarang menggugat, kalau untuk acara lain Anda bisa datang pakai payung, pakai mobil dan lain sebagainya, kenapa untuk salat berjamaah Anda beralasan karena hujan padahal ada payung, Anda beralasan hujan padahal ada mobil? Ini bukan kita beralasan, tetapi karena agama memberikan ruang tersebut untuk dilaksanakan. Makanya Rasulullah katakan, Allah Ta'ala senang bahwa kita sebagai umat melaksanakan rukhsah-rukhsah itu sebagaimana kita menjalankan azimah-azimahnya. Allah Ta'ala benci kepada orang yang mempraktekkan azimah padahal sudah ada rukhsahnya.
yang tetap berpegang pada hukum pokok padahal sudah ada dispensasi-dispensasinya. Makanya Rasulullah katakan, tidak termasuk takwa orang yang tetap melanjutkan puasa dalam perjalanan musafir dan sholat penuh dengan tidak melaksanakan qasar. Ada ruang-ruang tersebut di dalam agama. Disinilah perlunya kearifan di dalam mendakwahkan agama. Jangan sampai syariat yang lapang ini menjadi sempit, jangan sampai syariat yang mudah ini terasa sulit. Tugas kita adalah memudahkan. Yassiru wala tu'assiru, mudahkanlah, jangan kalian persulit. Basyiru wala tunaffiru, sampaikan yang enak-enak, jangan menakut-nakuti. Kita sekarang bahasanya selalu neraka, nggak pernah ada surga. Itu satu hal. Kemudian yang kedua, ada sebuah berita, mungkin masuk dalam bab infotainment. Biasalah mereka itu senang heboh dengan hal-hal berita-berita para artis. Tetapi ini perlu untuk kita angkat agar kita paham bagaimana cara berfikir dan memandang hukum di dalam agama. Akhir-akhir ini sedang heboh tanggapan-tanggapan guru-guru kita para ulama terkait seorang artis senior, Dorce Gamalama. Dia sudah berusia lanjut, sedang sakit-sakitan, dan membuat sebuah pesan, bila nanti saya meninggal dunia, agar difardu kifayahkan sebagai perempuan. Lalu muncullah pernyataan-pernyataan dari orang-orang alim, guru-guru kita, terlepas dari benar dan salah, sampai akhirnya keluar komentar dari yang punya badan sendiri, Dorce Gamalama, untuk apa kalian menghakimi saya, padahal Allah yang maha tahu, katanya. Dia kita timbang dari sudut pandang yang lain, bukan ingin menggurui, tapi sekedar untuk melihat. Kalau Dorce ini meninggal, mau diperlakukan sebagai seorang perempuan, pertanyaannya, apa yang paling berbeda pada seorang jenazah antara laki-laki dan perempuan? Fardu kifayahnya sama, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dan dikuburkan. Dikuburkan yang laki-laki dengan dikuburkan yang perempuan sama-sama di dalam tanah, dan arahnya sama, posisinya sama. Kafannya sama, batasan kafan laki-laki dan perempuan dalam pendapat yang mu'tamad tetap seluruh badan dari ujung kepala sampai ujung kaki, kecuali nanti sebagian khilaf di dalam mazhab Imam Syafi'i. Oleh Imam Nawawi berpendapat bahwa batasan minimal untuk kafan itu yang menutup aurat. Tentu saja aurat laki-laki dan perempuan berbeda. Jadi untuk sisi praktek nggak ada masalah. Toh yang laki-laki kita kafankan seluruh badan, yang perempuan juga demikian. Kubur tidak ada masalah, kafan tidak ada masalah. Disolatkan, salat jenazah baik laki-laki dan perempuan sama pada rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya. Tetap posisi jenazah di depan imam, disolatkan fardu kifayah minimal oleh satu orang. Hanya yang berbeda tentang fadilah, karena para ulama berpendapat wa yusannu ayyakuna mu'dhamu badanil mayyiti ala yaminil imam, disunnatkan posisi badan mayat itu sebahagian besarnya ada di sebelah kanan imam. Terjadilah sedikit perbedaan, bukan tentang sah atau batal, tetapi tentang fadilah dan afdal. Kita umpamakan gelas ini adalah seorang imam, botol ini adalah jenazah, maka pada jenazah perempuan posisi kepalanya di sebelah kanan imam, ini kepala, imam berdiri di tengah. Jadilah sebahagian besar badan jenazah itu di sisi kanan imam, dadanya, bahunya, lehernya, kepalanya, rambutnya. Yang sebelah kiri hanya kakinya saja. Tapi berbeda halnya ketika jenazah itu laki-laki, karena sunnat untuk imam berdiri pada bahagian kepalanya. Kalau imam berdiri di bahagian kepala, maka tidak terdapat sunnat yang kedua, bahwa sebahagian besar badan mayat ada di sisi sebelah kanan imam. Maka terbaliklah posisinya. Kalau jenazah ini laki-laki, imam berdiri di kepala, tetapi sebelah kanan imam adalah kaki jenazah.
di kepala, sehingga sebahagian besar bahkan seluruh badan jenazah itu ada di sebelah kanan imam. Ini bukan tentang sah dan batal, hanya tentang fadilah dan afdal. Bahwa jenazahnya laki-laki imam tetap berdiri di kepala dalam posisi yang sama, nggak ada masalah. Maka ketika nanti kita menghadiri sholat jenazah, bila posisi jenazah laki-laki tetap begini, imam berdiri pada kepalanya, kita boleh untuk bertanya dengan sedikit menggugat, kenapa tidak dibalik kakinya ke kanan? Hanya sekedar bertanya. Bila responnya positif, alhamdulillah, pertanyaan kita direspon. Tetapi bila jawabannya negatif, jangan dipaksa. Letap katanya, ke jadi jamun-jamun cika lagi nyawa nah. Oh, keamanan ke kebenaran. Jangan dipaksa, karena bila dipaksa harus kaki jenazah yang laki-laki ke sebelah kanan imam, dikhawatirkan akan bertambah jenazah satu lagi. Ya, orang yang menggugat ini ikut meninggal dunia. Kenapa? Karena ini bab khilafiyah, secara ilmunya ada, bukan khilafiyah ilmu, khilafiyah pada praktek. Ilmunya sudah sejak dari zaman dahulu demikian, tapi prakteknya selalu begini. Kita hanya berusaha untuk mempertanyakan saja, mudah-mudahan ada yang tercerahkan. Jadi kalau jenazah laki-laki posisinya kaki sebelah kiri imam, kakinya sebelah kanan imam, imam berdiri di kepala. Kalau posisi jenazah perempuan, kepalanya ke sebelah kanan imam, imam berdiri pada bahagian tengah badan. Tidak ada masalah. Mau dorce itu laki-laki, mau dorce itu perempuan, imam berdiri sini silahkan. Tidak ada persoalan. Ataupun imam berdiri sini silahkan, ataupun begini silahkan. Itu hanya fadilah dan afdal. Lalu apa yang paling bermasalah pada fardu kifayah antara jenazah laki-laki dan perempuan pada saat memandikan? Kenapa? Ketentuannya, jenazah laki-laki dimandikan oleh orang laki-laki atau oleh istrinya atau oleh orang perempuan yang ada hubungan mahram dengannya, kakaknya, adiknya, ibunya, tantenya, neneknya, sampai ke Siti Hawa, anaknya, keponakannya, cucunya, sampai nanti yang lahir hari kiamat. Kalau tidak ada orang laki-laki, tidak ada istri, tidak ada perempuan yang ada hubungan mahram, maka jenazah yang laki-laki ini tidak boleh dimandikan oleh perempuan yang ajnabi, hanya ditayamumkan saja. Demikian pula sebaliknya, bila yang meninggal itu perempuan, maka jenazahnya dimandikan oleh orang perempuan. Bila tidak ada orang perempuan, dimandikan oleh suaminya. Bila tidak ada suaminya, dimandikan oleh mahramnya yang laki-laki. Tidak boleh jenazah perempuan dimandikan oleh orang laki-laki yang bukan mahram dan bukan suaminya. Hanya itu potensi masalah kalau seorang dorce ini ternyata laki-laki minta difardu kifayahkan sebagai perempuan. Masih ada solusi. Apa solusinya? Cari kerabatnya yang ada hubungan mahram, mau dia laki-laki ataupun perempuan, nggak ada masalah. Tapi kalau dimandikan oleh orang perempuan yang lain, kemungkinannya laki-laki. Dimandikan oleh orang laki-laki, kemungkinannya perempuan. Maka persoalannya hanya di situ saja, siapa yang akan memandikan. Kenapa? Karena terkait dengan proses menyentuh bahagian-bahagian tubuh yang tidak boleh disentuh kecuali oleh mahram ataupun sesama jenis. Dari mana muncul masalah ini? Berkembanglah dari latar belakangnya. Saya ingat dulu masih SD, saya senang baca ada majalah Intisari dulu. Dan sekarang juga masih ada majalah itu, Intisari. Formatnya kecil, lebih kecil dari tablet ini, mudah untuk dibawa. Dari kecil saya sudah dibiasakan untuk membaca yang tidak bergambar. Biasanya anak kecil kan senang komik, ya, tapi ini ditawarkan buku-buku yang agak sedikit ilmiah. Dari situ, sejak saat itu saya dapat informasi bahwa dulunya konon, kalau salah maka salahlah informasi yang saya baca ini, dorce itu berstatus sebagai khunsah. Khunsah itu bukan laki-laki, bukan perempuan, tapi orang yang terlahir dengan dua kelamin, laki-laki ataupun perempuan. Khunsah ini terbagi dua, ada khunsah wadih, ada khunsah muskil. Khunsah wadih
walaupun mempunyai dua organ kelamin, berfungsi hanya salah satunya saja, kelamin laki-lakinya saja atau kelamin perempuannya saja, ditandai ketika buang air kecil. Maka apa yang berfungsi itulah jenis kelaminnya. Sedangkan khunsa muskil, ada dua alat kelamin, fungsinya gonta-ganti. Kadang-kadang dia buang air kecil lewat organ laki-laki, kadang-kadang lewat organ perempuan. Maka jadilah muskil melihat perkembangan waktu tersebut. Nah, ini kondisi dorje. Beda dengan bencong. Bencong itu ciagam tok-tok, pinainong ro. Itu disebut dengan mukhannas, bukan khunsa. Mukhannas dalam bahasa Arabnya. Jadi bencong itu benar-benar laki-laki yang pinang-inong roh. Dalam agama hukumnya jelas, dilaknat oleh Allah orang laki-laki yang menyerupakan diri seperti perempuan dan orang perempuan yang menyerupakan diri seperti laki-laki. Berangkat dari pemahaman itulah dulunya guru-guru kita dan orang-orang tua kita sangat marah melihat orang perempuan pakai celana panjang. Karena dalam pemahaman orang tua kita, celana panjang identik dengan pakaian laki-laki. Tapi seiring waktu, ternyata mode celana itu berubah. Celana panjang wujudnya seperti celana, tapi penampilannya seperti rok. Maka ada celana kulot dulu katanya, rok kulot untuk orang perempuan. Jadi ternyata dalam Islam bukan persoalan celana dengan rok. Dalam Islam itu yang jadi masalah adalah menyerupai. Selama tidak ada proses menyerupai, biasa saja. Orang Arab itu laki-laki dan perempuan bajunya sama-sama pakai baju kurung, tapi tidak pernah yang laki-laki pinjam baju istri ataupun yang istri pakai baju suami. Jelas identitas, ini baju kurung laki-laki, ini baju kurung perempuan. Di Myanmar, laki-laki dan perempuan itu dua-duanya pakai kain sarung, tapi jelas bagaimana cara laki-laki menyarungkan kain dan bagaimana cara perempuan. Sama seperti kita di Aceh, yang perempuan kainnya dijepit di pinggang, yang laki-laki kainnya digulung di depan. Sampai sekarang belum ada seorang pun perempuan yang pakai kain sarung digulung di depan, tapi sudah mulai ada laki-laki yang dijepit di pinggangnya. Ini kayaknya bencong-bencongnya, benar kan? Ya. Ini persoalan tentang identitas, bukan tentang bentuk pakaian. Jadi kalau hanya rok sebatas rok, maka kita laki-laki yang pakai kain sarung hari ini bukankah sedang pakai rok? Tapi cara memakainya beda dengan perempuan. Nah, ini dulu dasarnya. Allah Ta'ala melaknat orang laki-laki yang menyerupakan diri seperti perempuan dan perempuan yang menyerupakan diri seperti laki-laki. Mukhannas namanya, khunsa. Maka bencong-bencong itu dosa besar. Tapi tidak diurus di Aceh karena tidak masuk dalam kanun. Yang ada kanun hanya khalwat, zina, mesir, judi dengan arak saja. Tidak ada kanun tentang bencong. Maka berkeliaranlah bencong di seputaran Masjid Raya Baitur Rahman. Jadi tahun 80-an ditemukanlah teknologi operasi kedokteran, operasi transseksual, entah di Singapura, entah di Thailand pada waktu itu. Jadi beliau ini berkonsultasi dengan majelis ulama, bolehkah dalam kasus beliau sebagai khunsa untuk operasi transseksual, mempertegas kelamin, bukan ganti kelamin. Kalau ganti kelamin dari laki-laki jadi perempuan atau sebaliknya, ini mempertegas kelamin karena statusnya khunsa. Respon dari majelis ulama terpecah dua. Yang sebahagian menyatakan tidak boleh, hukumnya haram dengan alasan itu mengubah ciptaan Allah. Yang sebahagian lagi menyatakan boleh untuk mempertegas identitasnya sebagai perempuan atau sebagai laki-laki. Kesimpulannya, beliau mengambil pendapat yang kedua, boleh. Maka berangkatlah beliau operasi transseksual, memilih identitas menjadi perempuan. Ketika kembali ke Indonesia, muncul lagi persoalan kedua. Dalam status barunya sebagai perempuan, boleh kawin atau tidak? Karena beliau seorang yang religius, menghormati para ulama, beliau konsultasi lagi. Kembali majelis ulama berbeda pendapat. Sebahagian menyatakan tidak boleh karena belum tentu beliau perempuan, bisa jadi laki-laki. Sebahagian lagi melihat keadaan yang sekarang, boleh karena statusnya memang khunsa yang tidak jelas diperjelas menjadi perempuan, bukan seorang laki-laki yang jelas berubah menjadi perempuan. Maka karena ihtiyat beliau mengambil pendapat yang pertama, tidak boleh. Konon saat itu sebagai kompensasi atas keinginannya untuk berkeluarga, berumah tangga dan kawin,
beliau beli satu set gaun pengantin yang harganya saat itu seratusan juta lebih. Bayangkan 100 juta di masa ketika satu mayam emas seharga 100.000 rupiah hanya untuk hiburan saja. Itu yang saya baca di majalah pada waktu itu. Itu polemik yang kedua dari beliau. Lalu muncullah polemik yang ketiga sekarang ini, berpesan agar nanti saat meninggal dunia diperlakukan sebagai jenazah perempuan. Maka terjadilah polemik-polemik yang terjadi tersebut, dan kita sebenarnya tidak berharap guru-guru kita terlalu cepat merespon sebelum melihat apa potensi terbesar dari masalah ketika minta diperlakukan sebagai perempuan. Apakah beliau tidak ada kerabat yang ada hubungan mahram yang bisa menyelesaikan solusi pada bab mandi tadi? Oh, ternyata beliau masih punya abang, masih punya adik. Oh, kalau abang dan adiknya sudah tidak ada, masih ada keponakan kandung beliau yang bertindak sebagai mahram, apakah perempuan ataupun laki-laki. Bisa mereka yang menyelesaikan persoalan memandikan jenazahnya ini, mengkafankan, sholat boleh semua orang, menguburkan boleh semua orang, selesai masalah. Tapi inilah ketika kita tidak melihat masalah potensi apa yang terjadi, hanya melihat judul besar dengan tidak meneliti detailnya, terjadilah keributan-keributan di bidang dakwah. Maka mudah-mudahan itu menjadi pembelajaran bagi kita. Saya ingat dulu di kampung saya, ketika PLN ingin membuka gardu dekat Kota Madia Cet Keeng, dibebaskanlah lahan, dibeli tanah dengan harga mahal, per meternya itu 700.000 ketika pasarannya masih di bawah 500.000. Ketika dibebaskan lahan, terjadi sengketa antara dua kampung, kampung Cucum dengan kampung Cet Yang, berlarut-larutlah. Sedangkan perusahaan ini perlu segera selesai tugasnya dan selesai kontraknya. Salah seorang kecil dari dua kampung ini, kawan saya, diajaklah saya ngopi suatu hari dan beliau bertanya bagaimana solusinya. Maka kembali ke kasus Dorce tadi, saya tanya, yang paling diharapkan dari konflik ini keuntungan apa? Kalau persoalan harga tanah, kecil nggak ada untung, nggak ada rugi, kecuali kalau kecil ambil hak paten, hak reman. Dari sisi tanah, mau masuk kampung apapun tetap harga tanah sama, tidak bertambah dan tidak berkurang. Jadi setelah panjang pembicaraan, ternyata ujungnya adalah potensi ekonomi nantinya ketika perusahaan ini sudah berjalan, diterima tenaga keamanan, security, ataupun bahasa kerennya satpam, ataupun kontrak-kontrak yang lain. Kalau itu potensinya, kenapa tidak diselesaikan saja persoalan yang paling krusial ini? Buat kesepakatan antara dua kampung bahwa bila nanti perusahaan ini berjalan, diterima tenaga kerja, harus membagi porsi 50% di kampung ini, 50% di kampung satunya. Selesai. Nggak perlu kita ribut tentang urusan tanah ini, karena ini perusahaan sudah bayar dan mereka mau beroperasi, pekerjaan mau cepat selesai. Inilah yang tidak kita lihat. Apa potensi terbesar yang paling kita takuti dari kasus tersebut? Itu sama seperti keributan dalam rumah tangga. Ketika seorang orang tua melajang ingin kawin, yang secara aturan syariat anak-anak berkewajiban untuk menjaga kehormatan ayahnya. Kalau ayahnya mau kawin, difasilitasi. Kalau ayahnya tidak punya biaya, diberikan biaya. Kalau anak-anaknya punya budak perempuan, dihadiahkan kepada orang tuanya. Tapi ternyata banyak kasus anak-anak tidak setuju ayahnya yang sudah lajang ini kawin lagi. Ketika tanya apa persoalannya, rata-rata berujung pada sebuah jawaban rahasia, tidak berani diungkapkan secara terbuka, bahwa nanti khawatir kalau ayah kawin lagi, harta akan bertambah pembahagian kepada orang yang lain lagi. Ini kan jadi masalah. Kita lupa tentang ada keuntungan yang lain. Siapa yang akan merawat ayah ini dalam usia lanjutnya? Sebaik apapun kita seorang anak untuk berbakti, ada batasan hal yang dapat kita lakukan. Bagaimana kita membantu ayah kita untuk cebok, buang air kecil, buang air besar. Tetap ada perasaan sungkan, sesuatu yang tidak terjadi antara suami dan istri. Kita lupa. Itu belum lagi bahwa secara seksual orang laki-laki ini tetap aktif seksualnya sampai usia lanjut. Datuk Maringgih itu kan sudah sangat tua.
Tapi setiap kali melihat daun muda kagak jaro. Kita tidak fasilitasi orang tua kita melampiaskan hasrat seksualnya dengan cara yang baik-baik. Maka di dalam agama, dalam kitab fikih ada bab khusus yang disebut dengan i'faful wali, menjaga kehormatan seorang wali. Anak-anak ketika melihat ayahnya sudah melajang, apakah karena cerai ataupun karena meninggal dunia istrinya, apakah ibu kandung sendiri ataupun ibu tiri, wajib bagi anak-anak mempertanyakan dan memfasilitasi, ya mau kawin lagi. Sedangkan praktek kita, jangankan ayah yang mau minta kawin, jangankan kita yang menawarkan ayah untuk kawin, ayah yang minta izin saja kita yang ribut. Diundanglah anak-anak, malam besok kita kumpul di rumah. Nah, kumpullah anak-anak. Begitu mulai pembicaraan, ayahnya buka, ya, kalian kan sudah tahu ibu kalian sudah lama meninggal. Nan mentang bekah kaji masalahnya. Nyampe bulan pulau men. Gatai tak tahu ketuhaan tegro. Bayangkan baru mukaddimah saja kita udah sampai pada kesimpulan. Kita lupa bahwa ayah kita itu tetap aktif secara seksual. Jadi ketika hasratnya untuk kawin baik-baik tidak difasilitasi, apa yang terjadi? Tiba-tiba kita dapat pemberitahuan dari Pak Kecik bahwa ayah kita sudah ditangkap oleh ketua pemuda karena masuk ke rumah seorang janda. Nya baru tekim bahagia, dekah ayah ke rob. Padahal kalau kita fasilitasi baik-baik, beliau punya pasangan hidup, mungkin bukan lagi tentang hasrat seksual, karena dalam usia lanjut yang lebih penting adalah ada teman untuk berdiskusi. Beliau tidak merasa seorang diri dan kesepian di rumah. Ada gagat akainya kan tetap ada aktivitas. Kita keluar cari nafkah, masuk kantor, duduk dengan kawan-kawan nongkrong. Jarang ada anak-anak yang mau duduk dengan orang tua, karena orang makin tua makin cerewet. Baru sahabat pegah ronyo kau ulang lau, tinggal ulang lau. Kalaupun kita terpaksa menemani, akan terbantahkan sekali-kali. Ya hata-hatan begah, tersinggung orang tua. Tapi ketika punya kawan, seorang perempuan, pasangan hidup, ada teman untuk bercerita, kalian met menteri rumah kebahagia. Tapi kita lupa, yang kita tahu ini kalau kawin lagi nanti harta berbagi lagi. Padahal rezeki anak adalah hak anak sendiri, rezeki orang tua hak orang tua sendiri. Jangan pernah berharap bahwa nanti kita akan kaya dari pembahagian orang tua. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tidak ada, kita punya rezeki masing-masing. Makanya Allah katakan, la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, karena kamilah yang berikan rizki kepada kalian dan yang memberikan rizki kepada mereka. Artinya rezeki orang tua adalah jatah orang tua, rezeki anak adalah jatah anak. Kalaulah rezeki anak lewat orang tua, yakinlah anak-anak yatim hanya mampu bertahan hidup maksimal sepekan. 7 hari setelah ayahnya meninggal, ibunya meninggal, anak yatim mati kelaparan, tidak ada rezeki. Tapi kenyataannya betapa banyak anak-anak yatim yang hidupnya lebih makmur dan lebih bahagia daripada anak-anak yang punya ayah dan orang tua. Itu yang harus kita yakini. Maka biarkan orang tua kita mendapatkan hak-hak yang sepatutnya, jangan dihambat hanya karena khawatir takut nanti harta berbagi dengan pihak-pihak yang lain. Makanya datanglah agama dan syariat ini untuk memastikan li'i'ta'i kulladzi haqqin haqqahu, memastikan setiap orang yang punya hak mendapatkan hak-haknya. Itu yang dideklarasikan oleh Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu saat dilantik menjadi khalifah. Di antara sambutan khutbah kepresidenan beliau katakan, innal qawiyya fikum dha'ifun 'indi hatta akhudhal haqqa minhu wa inna dha'ifa fikum qawiyyun 'indi hatta akhudhal haqqa lahu. Sesungguhnya orang-orang yang kuat di antara kalian aku pandang lemah, sampai hak-hak orang lain aku ambil dari hartanya. Dan sungguh orang-orang yang lemah di antara kalian aku pandang kuat, sehingga hak-haknya dalam harta orang lain aku tunaikan kepadanya. Inilah kewajiban agama untuk memastikan hal tersebut terjadi. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, oleh karena itu sangat bijak bila dalam setiap persoalan kita tidak fokus pada masalah yang terlihat saja, tetapi lebih baik melihat
dampak jangka panjang dari masalah tersebut yang paling dikhawatirkan apa. Bila tidak ada kekhawatiran di masa depan, maka tidak ada masalah besar yang harus ditakutkan. Tapi bila ada persoalan di masa depan yang paling dikhawatirkan, harus diselesaikan sejak dari masih kecil masalahnya. Sama seperti pendidikan anak-anak, dari kecil sudah harus didisiplinkan dan ditertibkan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, oleh karena itu bila berhadapan dengan masalah-masalah seperti yang tadi telah kita uraikan, mudah-mudahan terbuka wawasan kita untuk berkonsultasi dan berdiskusi dengan orang-orang yang tidak merupakan bahagian dari masalah, tetapi merupakan bahagian dari pemberi solusi. Itu juga seperti dakwah Rasulullah, 13 tahun dakwah di Mekah, tapi tidak berhasil menanamkan akidah, terpaksa hijrah. Begitu beliau hijrah, belum 1 tahun di Madinah, beliau sudah mampu untuk membentuk sebuah pemerintahan dan berhasil menjalankan syariah. Sedangkan di Mekah 13 tahun, jangankan syariah, bahkan akidah pun tidak berjalan. Pertanyaannya, apa yang membedakan antara Mekah dengan Madinah? Padahal Mekah itu adalah kerabat beliau, kampung halaman dan tanah air beliau, tapi ternyata kehadiran beliau tidak diterima. Sedangkan Madinah adalah negeri tempat hijrah, rantau bagi beliau, tapi justru di Madinah beliau lebih disambut. Logika dari kasus yang kita pelajari tadi adalah orang Mekah itu bahagian dari masalah. Mereka hidup selalu dengan Nabi, melihat masalah hanya yang di depan mata mereka. Ini anak kecil dari kecil bersama dengan kami, tiba-tiba mengaku jadi Nabi. Kenapa orang Madinah bisa menerima beliau? Orang Madinah tidak terlibat emosi apapun dengan seorang pria yang bernama Muhammad ini. Mereka melihat dari jauh, mereka pelajari kasus ini. Siapa Muhammad, apa yang didakwahkan, siapa orang Mekah, dan apa yang mereka tolak. Baru mereka dapati, ternyata orang Mekah itu menyembah berhala, orang Mekah tersebut berlaku hukum rimba, orang Mekah tersebut tidak taat pada aturan. Datang dakwah ini meyakinkan siapa itu Tuhan, bagaimana cara bermuamalah, lalu mereka perhatikan akhlak orang Mekah yang menolak dan akhlak Muhammad yang mendakwahkan. Baru mereka sampai kepada kesimpulan, Muhammad ini benar. Yang kedua faktornya, orang Mekah tidak terakses pada kitab-kitab samawi. Di Mekah itu di masa Rasulullah hidup, sebelum beliau hijrah, hanya ada 14 orang yang pandai baca dan tulis. Hanya baca dan tulis bahasa Arab. Sedangkan kitab Taurat dan kitab Injil itu berbahasa Suryani dan Ibrani. Satu-satunya orang Mekah yang pandai baca kitab hanya Waraqah bin Naufal, sepupunya Khadijah. Maka Waraqah di hari pertama Muhammad bertemu dengan malaikat Jibril sudah menyampaikan bahwa Muhammad akan menjadi seorang nabi besar. Sedangkan orang Madinah, di Madinah itu hidup Yahudi, Bani Israel. Makanya orang Yahudi mengembangkan bisnis di Madinah dengan metode riba. Karena mereka sudah mendapatkan informasi kelahiran seorang nabi, dan itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Falamma ja'ahum ma'arafuhu kafaru bih wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru. Padahal dulu sebelum Rasulullah dan umat Islam hijrah ke Madinah, sebelum Nabi Muhammad lahir, orang-orang Yahudi ini setiap kali bentrok konflik dengan warga Madinah selalu menyatakan, tunggulah nanti kalau lahir Nabi akhir zaman, dia akan pimpin kami untuk memerangi kalian. Falamma ja'ahum ma'arafuhu kafaru bih. Tapi ketika Muhammad yang sangat mereka kenal ini datang, tiba-tiba mereka ingkari. Artinya orang Madinah itu walaupun bukan Yahudi, bukan Nasrani, sudah mendengar-dengar dari orang Yahudi dan Nasrani bahwa akan lahir seorang nabi akhir zaman dengan ciri-cirinya. Maka mereka mudah untuk beriman. Ini yang terjadi antara orang yang di luar dari lingkaran masalah dengan orang yang berada di lingkaran masalah tersebut. Maka sealim apapun kita, sebijak apapun kita, bila merupakan bahagian dari inti masalah, tetap harus mencari bantuan dan solusi dari pihak yang lain. Jadi ketika kita minta bantuan orang lain, bukan menafikan keilmuan kita, tetapi untuk mempertegas bahwa kita berilmu. Karena kita berilmu bahagian dari konflik, maka harus mencari pihak lain yang netral sebagai hakim.
Oleh karena itulah di dalam ilmu pengadilan, dewi keadilan itu matanya diikat, cuma lupa telinganya tidak disumbat. Makanya dewi keadilan tidak bisa disogok yang terlihat, hanya bisa disogok dengan cara yang tidak terlihat, yang terdengar saja. Nah, ini filosofi di dalam Islam. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan itu menjadi inspirasi bagi kita, karena saya sangat yakin siapapun kita, sebaik apapun kita, selama masih waras tetap akan bermasalah. Satu-satunya orang yang tidak bermasalah di dunia ini hanya yang tinggal di dalam perawatan di rumah sakit jiwa. Bahkan mereka pun masih punya masalah. Satu-satunya masalah mereka adalah tentang rokok saja. Nah, makanya asal kita datang bertemu dengan mereka, tetap pertanyaannya, narukok sibak bang? Nah, jadi hati-hati, yang sering berucap narukok sibak bang, itu akan berakhir ke sana, karena dari sana muasalnya. Demikian hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, kajian kita malam ini mudah-mudahan menjadi inspirasi dan bisa saling mengingatkan, dan mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, sahabat Perkusi Aceh, 10% dari hasil penjualan kaos dakwah ini akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu di luar sana. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.